Muhasabah ketika hukum sudah tuna makna dan tuna keadilan. Saudaraku, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa memfokuskan hatinya kepada Rabb-Nya maka ia akan tenang dan nyaman. Dan barang siapa melepaskan hatinya kepada manusia maka ia akan goncang dan sangat gelisah. Saudaraku, orang yang baik memberi kita kebahagiaan. Orang yang buruk memberi kita pengalaman. Orang yang jahat memberi kita pelajaran. Saudaraku, setiap orang yang hadir dalam kisah kehidupan kita, bukanlah suatu kebetulan. Mereka dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa memberi ujian, hikmah dan pelajaran dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, teruslah istiqamah untuk belajar memetik hikmah dan beramal saleh dengan senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Janganlah engkau menunda-nunda untuk segera beramal saleh sampai besok. Mungkin besok masih ada, tapi engkau sudah berada di liang lahat. Saudaraku, belakangan ini kita menyaksikan betapa hukum mudah dipermainkan, aparat penegak hukum sudah tidak proporsional dan profesional. Orang yang salah malah dibenarkan dan orang benar malah dipersalahkan. Memang betul ungkapan bahwa hukum tanpa kekuasaan akan cenderung dilecehkan dan kekuasaan tanpa hukum akan berlaku semena-mena. Hal ini membuktikan bahwa hukum sudah tuna makna dan tuna keadilan. Ini menjadi keprihatinan bersama. Saudaraku, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa pintu utama yang dimana iblis masuk darinya kepada manusia adalah kebodohan. Talbas Iblis, halaman 121. Kebodohan pada manusia akan menjadi pintu utama iblis masuk untuk membisikkan kesesatan, sehingga menimbulkan pemikiran dan perilaku yang bodoh. Maka banyak kita dapati penyimpangan, keculasan, kecurangan, kesewenang-wenangan, dan kezaliman yang seringkali dilakukan manusia yang sedang memegang amanah atas kekuasaan karena kebodohannya, sudah termakan oleh bisikan iblis. Ibnu Wazir rahimahullah mengatakan orang yang jahil, bodoh, tidaklah mengetahui kadar dirinya, maka bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kadar lainnya. Al-Awshim wal Qawsim 4244. Orang yang bodoh tidak akan menyadari perilaku kebodohannya, karena tidak mengetahui kadar kebodohannya, sehingga lebih mengedepankan emosi, hasil bisikan iblis, daripada inteligensi. Berbeda dengan orang yang alim yang lebih mengedepankan inteligensi daripada emosi. Ibnu Mu'taz rahimahullah mengatakan, seorang alim mengetahui kadar orang jahil, bodoh, karena dia dulunya adalah orang jahil. Dan orang jahil tidaklah tahu kadar orang alim, karena dia tidaklah pernah menjadi orang alim. Adabut Dunya Wayadedian 1/37. Saudaraku, marilah kita tinggalkan dan hentikan perilaku bodoh, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh bisikan iblis. Dapatkanlah ilmu dengan menuntut ilmu dan mengikuti majelis-majelis talim. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan jalan menuju surganya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju jannah. HR Muslim 2699. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa menjauhi kebodohan dan perilaku bodoh untuk meraih ridha-Nya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku tidak sesat atau disesatkan, setan atau orang yang berwatak setan, agar tidak berbuat kesalahan atau disalahi, agar tidak menganiaya atau dianiaya orang, dan agar tidak berbuat bodoh atau dibodohi. HR Abu Daud nomor 5094, HR Tirmizi nomor 3427, HR An-Nasai nomor 5501, dan HR Ibnu Majah nomor 3884. Lihat Sahih Tirmizi 3152 dan Sahih Ibnu Majah 2336. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.